Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya ibu-ibu? Si Ya, apa? Ibu Susi. eksploitasi anak, Pak. Iya, tentang eksploitasi anak. Betul sekali ibu. Nah, sekarang ibu Nurul, apa contoh dari eksploitasi anak itu? Memecahkan batu. Ya, betul. Jangan batu, apalagi? Menyuruh anak mengulung. Iya, menyuruh anak memulung. Memulung. Memulung, ya betul sekali. Masih ingat berarti ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak-hak penyandang disabilitas. Tentang disabilitas ibu-ibu ya, tentang kesejahteraan sosial. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita ada permainan dulu sedikit. Permainannya ialah silakan tunjuk tangan sambil berkata saya jika ada yang disenangi dari yang saya sebutkan. Itu ibu-ibu ya. Ya. Baiklah, kita mulai saja. Mie instan. Saya. Kecambah. Saya. Pergo. Saya. Iya. Terus Sabiroto. Tidak. Terus apa lagi? Apem. Saya. Iya. Terus apa lagi ya makanannya? Saya tidak hafal. Apa itu? Sate Padang. Saya. Iya. Terus makanan berlemak. Tidak semua suka ya. Baik. Tadi saya lihat ada yang satu orang yang senang terhadap makanan tersebut, ada yang tidak senang sama sekali, ada yang semuanya senang, begitu ibu-ibu ya. Ya. Nah, satu lagi sekarang saya ingin melihat yang saya tunjuk, lakukan apa yang saya katakan ibu ya. Coba ibu Susi, silakan makan dengan memejamkan mata. Contohkan gerakan makan dengan memejamkan mata. Susah, Pak. Susah? Susah. Iya, susah. Betul sekali. Coba Meraba-raba. contoh lagi ya. Silakan Ibu Nurul sekarang. Silakan meniru perkataan saya, tetapi Ibu Nurul tidak bisa mendengar. Bagaimana caranya? Coba ikuti perkataan saya, tetapi Ibu Nurul dalam keadaan tidak bisa mendengar. Posisikan. Ikuti kata saya ya. Saya. Iya, tidak bisa Ibu Nurul meniru saya karena tidak bisa mendengar. Nah, itulah maksud dari permainan tadi, ialah tadi ada yang senang, ada yang tidak senang ya. Karena
setiap individu itu berbeda. Nah, terus tadi disuruh makan dengan memejamkan mata susah. Susah sulit. Nah, suruh menirukan omongan kita tetapi orangnya tidak bisa mendengar, susah juga, tidak bisa malah. Nah, itulah yang masuk disabilitas. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis disabilitas itu buta ada, tidak bisa mendengar dan bisu ada, terus ada cacat di tangannya, tidak ada kaki tangan misalkan, begitu ya. Ada disabilitas mental seperti orang keterbelakangan mental, itu jenis-jenis disabilitas. Nah, kita tidak enak kan kalau misal sendiri menyukai sesuatu, orang lain suka semua, seakan berbeda. Begitulah disabilitas. Yang buta makan susah, yang mendengar tidak bisa mendengar, dengan perkataan kita susah. Seakan sendiri. Yang tadi itu ada yang senang dengan makan itu, cuman dia sendiri yang senang. Agak rasa berbeda. Yang lain senang semuanya, cuman dia sendiri yang senang. Agak berbeda. Begitupun dengan disabilitas, ibu-ibu ya. Maksud dari permainan tadi, kita harus bisa memahami orang-orang yang berbeda, meskipun orang itu tidak sama dengan kita. Begitu ibu-ibu maksudnya. Baik, sekarang kita akan belajar hak-hak penyandang disabilitas. Maksud dari hak-hak penyandang disabilitas ialah apa yang apa tuh orang-orang disabilitas ini Berhak. yang berhak dia dapatkan itu apa? Yang pertama ialah untuk hidup. Jadi orang disabilitas itu tidak bisa kita remehkan mereka, tidak layak hidup, misalnya kita berkata. Tidak, mereka semua layak untuk hidup. Ada di beberapa daerah orang-orang yang cacat itu malah dibunuh zaman-zaman dulu. Ini tidak ya. Di dalam negara kita sudah ada undang-undangnya, meskipun cacat itu mempunyai hak untuk hidup, ibu-ibu ya. Ya. Iya. Terus yang kedua, bebas dari cercaan, ibu-ibu. Nah, orang disabilitas itu juga mempunyai hak bebas dari cercaan. Jangan dihina, jangan dikatakan, jangan dikatain, jangan dihina. Mereka harus diberikan support, diberikan semangat untuk hidup. Itu mestinya dari kita semua. Ini bebas dari cercaan. Itu ibu-ibu ya. Mungkin di desa kita ada orang-orang disabilitas seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah memberikan semangat. Terus selanjutnya mendapat perlindungan. Orang disabilitas harus mendapatkan perlindungan, terutama dari keluarga. Jika ada keluarga kita yang mempunyai keterbatasan mental, keterbatasan fisik dan lain sebagainya, mempunyai penyandang disabilitas, harus diberi perlindungan, terutama keluarga. Terus barulah sekeliling tempat tinggalnya. Selanjutnya mendapat bantuan hukum. Nah, ini juga dari pemerintah, perangkat desa juga harus memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum jika ada permasalahan pada penyandang disabilitas itu. Selanjutnya bersekolah, bekerja. Nah, bersekolah juga sekarang sudah ada sekolah luar biasa. Ada juga sekolah-sekolah umum yang menerima penyandang disabilitas. Itu ibu-ibu, saya dulu kuliah di perkuliahan saya itu, di satu kelas dengan saya itu ada 3 orang atau 2 orang, tidak salah, 2 orang yang buta, ibu-ibu, yang tunanetra, sama seperti kami. Dia cuma mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, berbagi pengetahuan sedikit, orang tunanetra ini sensitif sekali jika kita berbisik agak kurang kedengar dengan dia akan merasa tersinggung, dia merasa membicarakan dia, padahal kita tidak membicarakan dia mudah tersinggung. Maka dari itu jika ada orang tunanetra di sekitar kita, janganlah kita seperti berbisik di dekatnya atau juga mengomentari dia tuh pendengarannya tajam sekali, ibu-ibu ya. Nah, terus selanjutnya bekerja. Orang disabilitas juga punya hak untuk bekerja. Begitu ya, jika ada UKM di desa itu yang bisa mempekerjakan orang-orang disabilitas, ya tidak apa-apa, dipekerjakan. Selanjutnya hidup sehat. Orang disabilitas juga
berhak untuk hidup sehat. Berolahraga misalnya jangan dikucilkan. Beribadah juga. Nah, ada sering kalau yang pernah nonton di YouTube, ada itu di daerah tertentu, di negara tertentu yang disabilitas, jalan saja susah, tapi dia tetap ke masjid, tetap beribadah, dan orang sekelilingnya mensupportnya, membantunya. Gitu ibu-ibu ya. Bahkan zaman Rasul pun orang buta zaman dahulu sudah ada untuk beribadah. Sampai-sampai berapa kilo jauhnya. Tapi dia bisa sampai ke masjid, buta. Dengan cara apa? Dengan cara tali itu, dia memegang tali untuk bisa sampai ke masjid. Jadi tali sepanjang berapa kilo itu sampai ke rumahnya. Jadi dia berpedoman pada tali itu, memegang tali sampailah ke masjid. Itu zaman Rasul sudah ada. Dan zaman Rasul tidak dikucilkan orang seperti itu. Subhanallah. Memang Rasul itu contoh pemimpin yang terbaik ya. Selanjutnya, berolahraga. Nah, ini juga orang disabilitas berhak untuk berolahraga, bebas dari kekerasan eksploitasi. Nah, yang kita pelajari kemarin, bebas dari kekerasan eksploitasi. Gara-gara dia berbeda jadi dihina, terus diacuhkan sampai diacuhkan oleh keluarga, tidak dipedulikan oleh keluarga. Apalagi kalau bermusyawarah itu tidak diajak. Tidak boleh seperti itu. Dia berhak terhadap kasih sayang keluarga yang sama. Itu ibu-ibu ya. Selanjutnya, tidak dikucilkan, tidak dibeda-bedakan. Ini maksud tidak dikucilkan ibu ya. Harus sama diperlakukan. Terus selanjutnya terakhir, diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, ini harus diperlakukan sama ibu ya. Seperti misalkan disabilitasnya anak kecil, yang itu diberikan makanan, karena ini disabilitas tidak diberikan, sedikit diberi. Kasih sayangnya berbeda dengan saudaranya yang sempurna, dengan dia tidak boleh seperti itu. Misalkan saja ini ada dari keluarga kita yang mempunyai anak-anak disabilitas, dan meskipun kita tidak mempunyai keluarga yang disabilitas, ada mungkin tetangga atau kerabat-kerabat atau apa tuh orang-orang di desa kita yang ada keterbatasan, itu kita harus memperlakukan hak-haknya. Tidak boleh dibedakan ibu-ibu ya. Iya. Nah, itu saja mungkin materi kita tentang disabilitas. Baik ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ibu Nurul ada yang tanyakan tentang disabilitas? Tidak. Ya, Ibu Sari ada yang tanyakan? Ya, terima kasih. Maksud dari disabilitas tadi, tidak memperhatikan ini Ibu Sari ini. Disabilitas ini maksudnya Ibu ialah orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental dan lainnya. Yang kita pelajari kemarin. Oh, gitu Ibu ya. Nah, iya betul sekali Ibu. Baiklah. Saya kira materi kita sudah habis dan ibu-ibu semua sudah paham terkait tentang disabilitas. Karena waktu sudah habis dan materi sudah kita sampaikan, kita cukupkan sampai di sini materi kita ibu-ibu ya. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas apa Ibu? Ada yang tahu? Belum tahu Ibu ya. Kita bulan depan akan membahas tentang lansia. Bagaimana memperlakukan lansia, orang tua kita. Begitu Ibu ya. Ya. Baiklah. Karena waktu sudah habis, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.